Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan saya kali ini berisi sebuah renungan saya atau ulasan Injil atas Injil Lukas, pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Saya pernah mengulas bacaan ini pada video saya terdahulu, saya sudah lupa juga apa judul dari video itu, yaitu mengenai penerimaan dan penolakan, sepertinya tentang hal itu. Ada 3 poin bagi saya yang menarik dari teks Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26 ini. Yang pertama mengenai, atau sebelumnya, ini Injil ini atau perikop ini menceritakan tentang orang lumpuh yang digotong oleh teman-temannya untuk bertemu Yesus, tetapi terhalang oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus, lalu mereka membongkar atap rumah, dan Yesus mengatakan, sesudah melihat iman mereka, mengatakan kepada si lumpuh, dosamu sudah diampuni. Lalu kata-kata Yesus ini membawa sebuah perdebatan batin dalam diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengenai Yesus yang katanya menghujat Allah karena mengampuni dosa. Lalu Yesus mengatakan, mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, saudara-saudari, menarik sekali Injil ini. Yang pertama tentang, seperti biasa, orang-orang yang berada dekat dengan Yesus seringkali menjadi penghalang bagi orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Ini topik yang saya sering ulang-ulang di dalam materi-materi permenungan saya di channel YouTube ini. Orang-orang yang berada di sekitaran Yesus, yang merasa lebih dekat dengan Yesus, atau dalam konteks kita yang merasa beragama, yang merasa dekat dengan gereja, seringkali justru menjadi hakim bagi orang lain yang ingin mendekati agama, mendekati gereja, mendekati Yesus. Nah, ini menjadi bahan refleksi bagi kita bersama. Apakah iman kita atau kedekatan kita dengan Tuhan itu membuat kita semakin mempersilahkan orang lain, semakin membuka hati, semakin membuka jalan bagi orang lain untuk ketemu Tuhan, atau justru menjadi penghalang, menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk ketemu Tuhan. Dalam banyak peristiwa, saya menjumpai ketika orang merasa sok tahu dengan aturan-aturan gereja, ya, orang menjadi hakim atau mengatakan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Mereka menggunakan cara pikirnya, seakan-akan itulah cara pikir gereja, atau itulah cara pikir dari Allah. Orang menggunakan pikirannya, yang dia pikir dia dekat dengan Tuhan, sehingga seakan-akan dia tahu isi hati atau isi pikiran Tuhan, sehingga dia mengeluarkan kata-kata penolakan, kata-kata yang bernada menghalangi orang lain yang sebetulnya sedang tergerak untuk mendekati gereja, untuk mendekati Tuhan. Banyak kasus tentang hal ini. Jadi saudara-saudari, bagi kita yang mungkin sedang terjerat suasana batin yang seperti itu, teks ini mungkin bisa menjadi bahan permenungan. Orang-orang yang merasa diri dekat dengan Yesus, dekat dengan gereja, bisa jadi itu saya, Anda, sadarilah, jangan sampai kedekatan itu membuat kita menjadi penutup pintu bagi orang lain untuk mengakses Yesus, untuk dekat dengan Yesus, menjadi blok atau menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk ketemu Yesus. Ini poin yang sangat penting untuk kita renungkan dan refleksikan. Kita sebagai pengurus lingkungan, kita sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki, kita sebagai orang-orang yang berkecimpung hampir setiap hari mungkin ada di lingkungan gereja, yang tahu tentang hal ikhwal mengenai gereja dan sebagainya. Jangan sampai kita terperangkap pada kecenderungan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang diceritakan dalam teks Injil Lukas ini. Dekat dengan Yesus, tetapi kemudian menghalangi orang atau membuat orang terhalang untuk ketemu dengan Yesus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yaitu ketika Yesus mengatakan hal ini. Dia bilang, ketika melihat iman mereka atau iman dari teman-teman si lumpuh yang begitu nekat membongkar atap rumah lalu menurunkan orang lumpuh tepat di depan Yesus. Yesus mengatakan kepada si lumpuh, dosamu sudah diampuni. Dan kata-kata itu dikatakan oleh Yesus ketika melihat iman teman-temannya. Ini poin yang sangat menarik. Menariknya di mana? Ternyata iman komunitas, iman komuniter itu memberi kontribusi bagi perubahan, pertobatan, dan keselamatan seorang individu.
Iman komunitas itu ternyata memiliki efek yang besar. Nah, kita sebagai komunitas gereja Katolik itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama kita yang masih bersiarah di dunia ini. Kelompok kedua mereka yang sedang berada di dalam api penyucian. Arwah-arwah orang beriman yang belum mencapai persekutuan penuh atau kebahagiaan bersama dengan Allah. Dan kelompok ketiga adalah komunitas para kudus. Nah, 3 komunitas gereja ini bersatu untuk saling menopang satu sama lain. Itulah mengapa kita yang di dunia ini mendoakan orang yang sudah meninggal. Kita mohon doa juga dari para kudus untuk kita di sini, untuk orang yang sudah meninggal. Itu menjadi bagian dari kesadaran komuniter bahwa ternyata iman komunitas, cinta komunitas itu bisa membawa efek perubahan, efek pengampunan, efek pertobatan, efek keselamatan bagi individu. Karena itu baik sekali, ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi, apakah kita sebagai orang-orang beriman di komunitas, di lingkungan, di stasi, di gereja paroki, itu memiliki kontribusi bagi perubahan, bagi pertobatan, bagi keselamatan individu di dalam komunitas, lingkungan, stasi, paroki kita. Atau tidak? Apakah iman kita memiliki efek perubahan bagi orang lain atau tidak? Kalau ada orang di komunitas kita, di lingkungan stasi paroki yang tak kunjung memiliki perubahan, bisa jadi kita tak sungguh-sungguh beriman atau iman komuniter kita lemah. Ini bisa menjadi indikasi juga. Karena itu saudara-saudari, mari kita membangun iman tidak hanya untuk mengurusi keselamatan pribadi, tapi kita mengembangkan iman untuk mengurusi juga perubahan, pertobatan, keselamatan dari orang lain. Itu yang kedua. Hal yang ketiga adalah ketika terjadi perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang diceritakan di dalam Injil ini. Perdebatannya adalah mengenai bolehkah mengampuni dosa? Ya. Yesus mengatakan begini, mana lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sepertinya yang kedua ini yang lebih mudah. Dalam bahasa yang lebih sederhana begini, kita lebih mudah mengatakan pergi sana, daripada mengatakan selamat datang, mari sini silahkan. Penerimaan seringkali lebih sulit daripada penolakan. Dosamu sudah diampuni adalah kata-kata penerimaan. Sedangkan pergilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, itu bahasa penolakan. Nah, kita cenderung di hal yang kedua ini. Karena itu Yesus bertanya kepada mana lebih mudah, menyampaikan penerimaan atau menyampaikan penolakan. Dan Yesus mengatakan supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Allah, di dalam diri kita punya kemampuan untuk bisa mengampuni sesama. Penerimaan kita, keterbukaan kita ketika melihat orang lain yang kita cap sebagai negatif, sebagai cacat secara iman, cacat secara sosial. Penerimaan kita, pengampunan kita, welcoming kita, hati kita yang terbuka itu bisa membawa efek perubahan, efek pertobatan. Dibanding dengan ketika kita selalu menjudge mereka, mengusir, menyingkirkan, pergilah, angkatlah tilammu dan berjalan, sana. Kamu tidak layak di sini, kamu tidak berhak ada di sini, kamu terlalu kotor ada di sini. Itu tidak akan membawa perubahan apapun. Perubahan terjadi justru ketika kalau hati kita mau terbuka, mau menerima, mau mengampuni, mau mengakui kehadiran. Ini saudara-saudari, karena itu kalau Yesus bertanya kepada kita, kepada saya, kepada Anda, mana lebih mudah kamu mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan aku menerimamu, aku terbuka padamu, aku menghargaimu, aku mengakuimu, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, pergi sana, bukan tempatmu ada di sini. Kita ada pada posisi mana? Yang pertama atau yang kedua? Ini permenungan untuk kita semua. Selanjutnya saudara-saudari, di akhir dari Injil ini dikatakan bahwa semua orang takjub dan memuliakan Allah. Mereka berseru begini, hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan.
Apa itu hal yang menakjubkan? Ketika orang mampu menerima, mampu mengakui kehadiran, ketika orang mampu terbuka bagi sesamanya yang dicap sebagai negatif, maka disitulah akan muncul hal-hal yang sangat menakjubkan. Dalam konteks kita dalam masa Advent, gunung kecongkakan kita, lembah-lembah dendam, lembah iri hati, yang oleh Nabi Yesaya dikatakan harus diratakan, ditimbun, dipangkas atau diratakan, yang congkak-congkak, yang gunung-gunung yang menjulang tinggi, arogansi dan sebagainya, yang berlekuk-lekuk itu diluruskan. Dalam konteks ini, saudara-saudari terkasih, karya keselamatan Allah itu mungkin dinyatakan kalau hal-hal itu kita lakukan. Kalau yang berbengkok-bengkok, yang berlekuk-lekuk, yang congkak, yang masih menyimpan lembah-lembah kekelaman dalam hidupnya, dendam, iri hati, itu seperti lembah yang membuat jamuran hati, orang lain senang, kita yang menderita batin. Itu gambaran orang yang tinggal dalam lembah yang gelap, yang lembab, ya. Nah, kalau kita masih punya hal-hal seperti itu akan menjadi penghalang bagi karya keselamatan yang Allah akan kerjakan. Kita bisa menjadi batu sandungan bagi itu. Termasuk kecongkakan-kecongkakan. Ketika kita menyingkirkan orang lain, menolak orang lain, mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau pola hidup atau pola beriman masih seperti ini, kita menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi batu sandungan untuk Allah menyatakan karya keselamatannya. Yesus hadir dengan menunjukkan pribadi yang terbuka, yang mau menerima, mau mengampuni, mau mengakui kehadiran orang lain, siapapun itu. Dan justru karakter iman yang seperti ini yang ternyata membuahkan perubahan, membuahkan pertobatan, dan mendatangkan keselamatan. Sehingga semua orang takjub, memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan. Mari saudara-saudari, saya dan Anda kita sama-sama bermenung dan berefleksi, apakah kita bisa menjadi mitra kerja Allah yang membuat semakin banyak orang menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan? Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan membuat orang lain menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan? Atau jangan sampai kita tetap tinggal di dalam situasi batin yang justru membuat orang tetap berada di dalam situasi berdosa, situasi gelap, situasi yang kita semua sebenarnya tak pernah inginkan itu. Semoga beberapa butir permenungan yang saya sampaikan ini secara spontan ini menjadi bahan permenungan bagi kita bersama. Saudara-saudariku, selamat merayakan mengisi hari-hari dalam masa Advent ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.